Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, jumpa kembali pada kelas tutorial mata kuliah Hubungan Industrial EKMA 4367 di Universitas Terbuka. Pada sesi pertemuan keempat ini, kita akan membahas materi negosiasi perjanjian. Pada dasarnya, negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda, tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Misalnya, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir, dan kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Para mahasiswa sekalian, negosiasi itu apa? Lalu, tujuan negosiasi itu seperti apa? Serta proses pencapaian negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kepada pihak yang lainnya atau kelompok organisasi lainnya. Contohnya, antara pedagang dan pembeli melakukan proses tawar-menawar barang dan menghasilkan sebuah kesepakatan antara keduanya. Kemudian tujuan organisasi itu apa? Nah, tujuan dari negosiasi yaitu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nah, bagaimana dengan proses pencapaian negosiasi? Dalam proses negosiasi, terdapat perbedaan pendapat antara dua pihak yang berbeda. Namun, melalui jalan perundingan akan menghasilkan sebuah kesepakatan dan itulah pencapaian dari sebuah negosiasi. Nah, yang terakhir adalah unsur negosiasi. Apa yang ada dalam unsur dalam negosiasi? Yang pertama adalah partisipan. Partisipan biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi, untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipasi ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah atau pemandu. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Seperti biasanya, Anda juga wajib untuk mengikuti forum diskusi dan jawablah pertanyaan-pertanyaan pada forum diskusi dengan singkat dan jelas. Seperti disebutkan teori tentang negosiasi, dan jelaskan teori yang digunakan di tempat Anda bekerja. Jika tidak bekerja, maka dapat memberikan contoh pada lingkungan sosial di sekitar Anda. Dan juga sebutkan 3 cara menurut Zubek LA. Lalu jelaskan pula secara detail cara mediator yang dapat mengintervensi secara efektif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. Ingat ya, mahasiswa-mahasiswaku yang keren, semoga jawaban Anda di forum diskusi tersebut harus original dan juga jangan sekali-kali plagiasi dari jawaban temannya ataupun kopas dari buku. Belajarlah dengan jawabannya jujur dari diri Anda sendiri. Semoga nilai rating Anda di forum diskusi Anda semakin tinggi, dan bagi yang sudah tinggi, tolong dipertahankan. Materi-materi tentang negosiasi perjanjian ini selanjutnya Anda bisa membaca pada modul 3 Perjanjian Kerja Bersama
dan negosiasi perjanjian. Demikianlah saya berharap Anda untuk terus aktif dalam forum diskusi dan semoga mendapatkan nilai yang tinggi serta ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.